Shalom Elohim. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian pada hari ini. Dan saya berdoa biar sukacita dari Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Saat ini saudaraku, kita akan melihat sedikit tentang kebenaran Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, saat ini aku menghampiri hadirat-Mu. Aku akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, baik aku maupun saudara-saudaraku yang mendengar. Biar Tuhan, Engkau yang berbicara lewat bibir mulut ini, dan Roh Kudus penuhilah mulut ini dengan urapan firman-Mu yang kudus. Segala roh-roh setan dihancurkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Roh Kudus saja bersama-sama dengan aku dan para pendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saya akan berbicara pada pagi hari ini tentang hati yang melekat kepada Tuhan. Apa artinya hati yang melekat kepada Tuhan? Kalau kita sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita telah dibasuh oleh darah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita telah diberikan karunia keselamatan dan anugerah kebenaran dalam kehidupan kita, maka seharusnya hati kita itu melekat kepada Tuhan. Sebab kalau bukan karena Tuhan, maka kita akan tetap hidup di dalam dosa dan tetap berada di dalam murka Allah, yang pada akhirnya kita akan berjalan pergi menuju kepada penghukuman yang kekal atau api neraka yang kekal. Nah saudaraku, karena kita telah diselamat dengan kasih karunia dan anugerah daripada Bapa Surgawi dengan memberikan anaknya karena kasihnya kepada kita, maka kita seharusnya juga mengasihi Dia. Kita seharusnya juga hati kita selalu melekat kepada Dia. Orang yang hatinya lama melekat kepada Allah itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Yaitu satu, dia selalu mau hidup dekat dengan Allah. Dia ada mempunyai pekerjaan, tidak secara manusia selagi kita hidup di dunia ini, kita mempunyai berbagai macam kesibukan dan pekerjaan yang harus kita lakukan untuk kehidupan jasmani kita. Tetapi bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang nomor satu di dalam kehidupannya adalah Tuhan. Pekerjaannya itu adalah nomor dua. Nomor satu adalah Tuhan. Jadi senantiasa dia mengutamakan Tuhan. Karena dia menyadari tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Itu yang pertama. Hati orang yang melekat kepada Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, yaitu dia mengasihi Tuhan. Dengan cara apa dia mengasihi Tuhan? Dia mengasihi Tuhan, dia mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dia menghindarkan kehidupannya dari berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan.
Dia selalu berpikir bagaimana cara saya menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dan seorang bapa itu ingin supaya anaknya selalu ada di dekat kehidupannya. Kita lihat dalam sebuah keluarga, kalau anak-anak kita masih kecil itu mereka selalu ada di dekat kehidupan kita. Bermain dekat kita, tapi begitu mereka sudah dewasa, mereka sudah pergaulan di luar, mereka sudah menikah. Kadang-kadang kita dibiarkan kesepian, padahal seorang tua itu ingin supaya anak-anak itu selalu berkumpul. Walaupun mereka sudah menikah, tapi mereka bisa mengatur waktunya untuk bersama-sama dengan orang tuanya, bercerita dengan orang tuanya, karena mereka mengasihi orang tua. Sedemikian itu dengan Bapa di sorga. Dia ingin supaya kita mengasihi dia, melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Dan orang yang melekat kepada Tuhan, siang dan malam, pikiran dan hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Dia selalu ingat Tuhan, dia selalu merenungkan tentang Tuhan, dia selalu merenungkan tentang firman Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia tidak mau jauh dari Tuhan. Kalau dia jauh dari Tuhan, dia merasakan ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Sehari saja dia tidak berdoa, dia merasa ada sesuatu yang hilang dari kehidupannya. Jadi orang yang melekat kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, itu dia selalu ingin hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan yang diistimewakan dalam kehidupannya. Nah saudara, kok ada janji bagi orang yang hatinya melekat pada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menomorsatukan Tuhan, orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, itu ada janji. Kita baca dalam Mazmur 14 tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Hidup kita manusia tidak luput dari berbagai macam-macam persoalan datang dalam kehidupan kita, silih berganti. Baik dengan kesehatan tubuh kita, baik dengan pekerjaan kita, baik dengan rumah tangga kita, baik dengan hubungan sosial kita. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ingin menyusahkan kehidupan kita, ingin menekan kehidupan kita. Tapi Allah berjanji, karena hati kita melekat kepada Dia, maka Dia akan meluputkan kita. Meluputkan apa? Menghindarkan kita dari hal-hal seperti itu. Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka Dia meluputkan kita. Tanpa setahu kita, Dia telah menyingkirkan persoalan itu dari kehidupan kita. Karena hati kita melekat kepada Dia, maka Dia tidak ingin mengecewakan kita. Kemudian Dia berkata apa? Aku akan membentenginya. Membentenginya berarti saudara berada di dalam perlindungan Allah. Ada musuh yang menyerang, akan ada musuh yang datang menyerang. Anak panah, si kuasa kegelapan, anak panah iblis itu akan coba menyerang kehidupan saudara. Tapi kalau saudara berada dalam sebuah kota benteng yang kuat, merupakan perlindungan Allah dalam kehidupan saudara, maka semua itu tidak bisa mengena dalam kehidupan saudara selama saudara berada dalam perlindungan Tuhan. Mungkin ada orang yang ingin menyusahkan saudara, pribadi saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara. Ada orang coba ingin menyusahkan saudara, tetapi Allah menarik saudara masuk dalam perlindungan Dia. Maka tidak ada satu kuasa di dunia ini pun yang bisa menyentuh saudara, sebab saudara berada di dalam kota benteng perlindungan Tuhan. Asal hati saudara melekat kepada Tuhan, mencintai Dia dengan segenap hidup saudara, mengasihi Dia,
hidup dengan dia, bergaul dengan dia, maka saudara berada dalam benteng perlindungan Tuhan. Masalah boleh datang, dia meluputkan saudara. Masalah boleh datang, dia membentengi kehidupan saudara. Hari ini kalau sudah ada masalah, ada persoalan, saudara tidak perlu khawatir. Selama saudara masih hidup berkenan kepada Tuhan, tidak ada satu anasir dunia apa di dunia ini yang bisa menghancurkan kehidupan saudara. Karena saudara diluputkan, saudara dibentengi. Dikatakan sebab ia mengenal namaku. Nah ini saudaraku, ia mengenal namaku. Kalau kita mengenal nama Allah, maka Allah akan meluputkan kita dan membentengi kita. Saudaraku, akhir-akhir ini saya mengikuti banyak sekali nama Allah yang dikumandangkan. Ada Yahweh, ada Yahweh Elohim, ada Yosua Hamasya Elohim, dan banyak sekali nama-nama Allah yang mulai dikumandangkan. Bagus saudaraku. Walaupun sebenarnya Alkitab kita itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu pakai lagi istilah-istilah bahasa Alkitab zaman dulu dalam bahasa Ibrani, Aramik, atau bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Greka, karena sudah diterjemahkan semua. Tapi kalau saudara masih menyelidiki nama Allah di dalam bahasa-bahasa aslinya, itu tidak menjadi persoalan, itu baik dan sangat baik saya katakan. Tetapi saudara harus tahu, setiap nama Allah itu mempunyai arti. Dan arti itu bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Saya pribadi, sejak saya menginjak kaki saya di dalam pelayanan pekerjaan Allah, saya mengenal dia sebagai Yehovah Jireh di dalam hati saya, dalam iman saya. Tetapi di dalam mulut saya memanggil dia sebagai Bapa. Di dalam mulut saya memanggil dia sebagai Yesus Kristus, Yesus penyelamat. Tapi dalam iman saya menaruh dia sebagai Yehovah Jireh. Yehovah Jireh artinya Allah yang mengadakan. Ada banyak nama Allah. Yehovah Rafa, Allah menyembuhkan. Yehovah Sidkenu, Allah panji keselamatan kita. Yehovah Shalom, Allah pembawa damai dan sebagainya. Tapi saya pilih satu, Yehovah Jireh. Dan hal itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Nama Allah itu selalu membawa arti penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita sembarang menyebut nama Allah secara sia-sia. Itu Alkitab berkata. Jadi waktu saya mengambil dia dan menaruh dalam hati saya dengan nama Yehovah Jireh, maka segala hal yang terjadi dalam kehidupan saya selama 40 tahun lebih saya melayani pekerjaannya, dia mengadakan semuanya. Di dalam membangun gedung-gedung gereja yang besar-besar, dia mengadakan, dan saya tidak perlu mencari sumbangan dengan bersusah payah di luar. Saya tidak perlu melakukan hal itu sebab saya menaruh iman saya kepada Yehovah Jireh, Allah mengadakan. Kalau sampai hari ini saya diberkati dengan luar biasa, itu bukan karena pribadi saya, tetapi Yehovah Jireh yang mengadakan dalam kehidupan saya. Allah yang mengadakan. Saya memulai usaha tanpa modal apapun, tetapi saya punya modal utama, yaitu Yehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Jadi saudara, kalau memanggil nama Allah itu jangan sembarang. Saudara harus percaya arti dari nama itu bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Jangan hanya sebagai pemanis bibir mulut saudara. Bukan hanya sekedar supaya orang bisa mengetahui bahwa saudara itu pandai di dalam bahasa asli daripada Alkitab. Bukan sekedar itu saudaraku. Saya melihat banyak sekali Yehovah Hamasya Elohim. Banyak sekali. Saya katakan tidak salah. Tapi apakah Anda percaya arti daripada nama itu? Dan apakah arti nama itu sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara atau tidak, saudaraku?
Jangan kita menjadi latah. Saudara tahu latah? Saudara ikut-ikutan tanpa saudara mengerti. Itu namanya latah. Jadi satu mulai memanggil Yahweh, ya kita lagi Yahweh. Satu memanggil Yahweh Elohim, kita ikutlah Yahweh Elohim. Yehova Hamasya, kita mengikuti. Ya. Kita sekedar mengikuti saja dengan sebagai pemanis bibir mulut tidak berguna, saudara. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam Tuhan. Segala apa yang di dalam tertulis Alkitab itu semuanya berguna bagi kita, asalkan kita mengerti dan percaya sungguh-sungguh. Kemudian kita lihat, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, berarti kita itu hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa tinggal dalam aku tinggal di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkata, aku dan Bapa satu adanya. Jadi kalau kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita, sedangkan Yesus tinggal dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, berarti kita bersatu dengan Yesus maupun dengan Bapanya yang di sorga. Nah, itu saudaraku. Makanya apabila kita berseru kepadanya, dia akan menjawab. Itu jaminan. Jadi saudara harus mengerti dan mengimani. Kalau saudara berseru, dia pasti akan menjawab, saudara. Memang kadang-kadang dia tidak menjawab dan tidak memenuhi permintaan saudara. Karena dia yang lebih mengerti. Permintaan saudara itu mungkin secara pikiran manusia itu menguntungkan saudara. Tetapi Allah yang maha tahu, dia tidak memberi, karena itu nanti akan membahayakan kehidupan saudara. Maka biarlah saudaraku, kita jangan kecewa kalau permintaan kita itu tidak diberikan, ataupun diberikan tidak sesuai dengan kehendak kita. Karena Allah yang lebih tahu. Nah, kalau seandainya Allah tidak memberi sesuai permintaan kita, jangan kita kecewa, karena ada berbagai hal yang mungkin bisa terjadi kalau itu diberikan kepada kita. Tapi Allah punya cara lain untuk memenuhi permintaan saudara. Atau Allah menunda memenuhi permintaan saudara, karena segala sesuatu indah pada masanya. Mungkin Allah sedang mendidik saudara untuk sabar. Allah sedang mendidik saudara untuk tekun. Allah sedang menguji saudara. Apakah saudara benar-benar sabar? Apakah saudara benar-benar menantikan dia? Ataukah saudara hanya sekedar meminta dan dalam hati, ya kalau tidak diberikan ya biarlah. Itu bukan permintaan dengan iman. Itu saudara harus mengerti akan hal itu. Dan selalu saya katakan bahwa Allah tidak akan memenuhi permintaan kita menurut kehendak kita. Tapi Allah akan memenuhi permintaan kita sesuai kehendaknya. Sebab itu Yesus berkata, jangan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu juga yang jadi. Jadi kita harus selalu menyerahkan permintaan kita itu biar diproses oleh Allah. Ya. Itu sebabnya sebaiknya kita berdoa dalam roh, karena roh yang mengerti segala kehendak Allah. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 8 ayat 26, roh itu berkeluh kesah, membantu kita di dalam doa, karena kita tidak tahu apa yang harus kita doakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi jaminan di sini dia berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Saudara, ini janji Tuhan. Dia menyertai kita dalam kesesakan. Kadang-kadang ada hal yang datang menghimpit kehidupan kita, sehingga kita rasa kita tidak berdaya. Kita rasa kita begitu lemah sekali. Kadang-kadang kita tidak bisa, rasa-rasanya tidak mampu untuk bangkit kembali. Walaupun kita melekat dengan dia, walaupun hati kita melekat kepadanya, tetapi kadang-kadang persoalan dunia ini
begitu menghimpit kehidupan kita, menyesakkan kehidupan kita. Banyak perkataan orang, pembicaraan orang, penghakiman orang, dan sebagainya itu. Orang ingin menyusahkan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sehingga membuat kita seperti berada dalam satu ruangan yang sempit yang menyesakkan kita sekali, sehingga hampir-hampir boleh dikatakan kita menuju kepada putus asa. Tetapi Alkitab berkata, Dia menyertai kita. Itu sebab Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gadahmu menyertai aku. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Sabar, tunggu, nantikanlah Dia, saudaraku. Maka saudara akan melihat Dia menyertai saudara. Aku akan meluputkannya. Ini Mazmur pasal 91 ayat 15. Menyertai dalam kesesakan dan meluputkan. Saudara perhatikan, bukan saja menyertai, tapi Allah meluputkan. Misalnya saudara berjalan ke arah yang menuju kepada kesesakan, tapi tangan Tuhan membimbing kehidupan saudara. Dia berjalan dengan saudara bersama-sama di dalam masa kesesakan saudara. Lalu kemudian saatnya tiba, Dia meluputkan saudara. Keluar dari masalah itu. Meluputkan saudara. Sehingga saudara tidak akan terjerembab. Saudara tidak akan jatuh. Saudara tidak akan hancur di dalam kesesakan itu. Tapi Dia memberikan jalan keluar bagi saudara. Itu kita harus mempercayai Tuhan. Saya sering kali berkata, kalau saudara mau percaya Tuhan, percaya dengan segenap hati. Kalau saudara tidak percaya, lebih baik tidak percaya, saudaraku. Daripada saudara setengah-setengah. Kita Wahyu pasal 3 berkata, karena engkau suam-suam kuku, aku akan meludahkan engkau dari mulutku. Jadi kau percaya yang sungguh. Tunggu, nantikan pertolongan dari Tuhan kalau saudara mempunyai masalah. Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan bagi saudara. Saudara mungkin berkata, terlalu lama pertolongan Tuhan itu datang. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Sepanjang hati saudara melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan saudara. Dia akan berjalan menyertai saudara. Dia akan meluputkan saudara. Dia akan membentengi saudara. Dia menyertai saudara di dalam kesukaran. Dan Dia meluputkan kehidupan saudara. Kita lihat ayat 16 berkata. Ayat 15 bagian akhir. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi saudara, mungkin saat ini orang menghina saudara. Saat ini orang tidak memperdulikan saudara. Semua orang menyalahkan saudara. Semua orang memandang remeh kepada saudara. Tidak menghormati dan menghargai saudara. Tapi ada saatnya Allah akan memuliakan saudara dengan cara Allah sendiri. Sebab itu saudara, kita tidak perlu berpikir atau mendengar apa penilaian orang tentang kehidupan kita. Tidak perlu, saudaraku. Biarkanlah, karena manusia mempunyai mulut dan kita tidak bisa mencegah apa yang mereka katakan tentang kita. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita tidak perlu mempedulikan. Kita tidak perlu marah. Kita tidak perlu menyimpan dalam hati kita. Sebab kalau kita menyimpan dalam hati kita, kita yang rugi. Karena apa? Karena nanti kalau kita menyimpan dalam hati kita, ini saya membuat satu contoh saja. Kalau hati kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kemudian kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, lalu kemudian dengan kedagingan kita menyimpan perkataan-perkataan orang yang tidak menyenangkan, kata-kata orang yang menyakiti hati kita, kita ambil, kita masukkan ke dalam hati kita, maka ruang untuk Roh Kudus itu berkurang. Ini menurut saya.
Kita sudah minta Roh Kudus penuhi hati kita. Tapi kalau kita isi dengan kebencian karena perkataan orang, kita isi dengan sakit hati, kita isi dengan dendam ke dalam hati kita, maka ruangan hati kita untuk Roh Kudus itu berkurang. Akhirnya yang ada hanya dendam dan kebencian yang tidak akan pernah habis. Dan kita menyusahkan diri kita sendiri, saudara. Kebencian, dendam, dan sakit hati membuat kita jauh daripada Tuhan. Ingat itu, saudaraku. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, ampunilah orang yang menyusahkan kamu. Berdoa lagi bagi seterumu. Bila mereka lapar, berilah mereka makan. Orang menampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Kenapa? Sebab dia mau supaya hati kita ini sepenuhnya diisi oleh kasih-Nya. Seluruh rongga hati kita ini penuh dengan kasih daripada Kristus. Penuh dengan Roh Kudus. Jangan biarkan hal-hal yang lain yang menyempitkan ruangan hati kita. Sehingga Roh Kudus tidak berkuasa sepenuhnya di dalam hati kita. Ya. Saudara tidak perlu memperdulikan semua apa kata orang, ejekan orang. Semua saudara tidak perlu. Bisa saudara dengar tapi jangan disimpan. Karena ada saatnya Allah akan memuliakan saudara. Ada saatnya, saudara. Allah akan memuliakan saudara. Orang menyalibkan Yesus sebagai manusia, mereka menolak dan menyalibkan Dia. Tapi apa yang terjadi? Allah memuliakan Dia. Dia bangkit, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Mungkin saudara tidak seperti itu, tetapi selama saudara di dunia, Allah akan memperlihatkan pembelaan Allah dalam hidup saudara. Dan saudara akan dipermuliakan sehingga semua orang yang dulunya menjahati saudara, semuanya akan melihat saudara dan mereka akan tertunduk kemalu-maluan sebab saatnya Allah membela kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan menjaga kesehatan kita. Alkitab berkata dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saudara tidak perlu meminta kesehatan dan sebagainya, tapi Allah itu tahu. Panjang umur ada di dalam tangan kanannya, kekayaan dan kemuliaan ada di dalam tangan kirinya. Masalahnya apakah hati saudara melekat kepada dia atau tidak? Kalau hati saudara melekat kepada dia, mengasihi dia, mentaati dia, tidak menyakiti dia, membuat hal-hal yang menyenangkan hati Allah, dan selalu Allah nomor satu di dalam kehidupan saudara, maka Alkitab berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Panjang umur Tuhan akan tambahkan kepada kita. Orang lain dalam umur sekian bisa sudah menjadi lemah. Dalam umur sekian mungkin sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara pada umur seperti itu, saudara masih produktif, saudara masih bisa bekerja dengan baik. Saudara punya kekuatan yang luar biasa. Sebab apa? Allah yang memanjangkan umur orang yang hatinya melekat kepadanya. Percaya saudara akan hal itu. Saya sangat percaya bahwa panjang umur ada di tangan kanan Allah. Dia akan memberikan itu kepada orang yang hatinya melekat kepada dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi saudara lihat, dia memberikan panjang umur, dia perlihatkan keselamatan daripada dia untuk kehidupan kita. Dia perlihatkan, inilah orang yang kukasihi. Ini anakku yang kukasihi. Ini hambaku yang kukasihi. Ini orang pilihanku.
Karena hatinya melekat kepadaku, maka aku mengasihi dia. Satu ketika sementara saya mau keluar rumah, tiba-tiba saya dihentikan dan saya mulai mengambil gitar. Dan walaupun saya tidak tahu bermain gitar, tapi saat itu, pagi itu, saya sudah dengan kunci mobil di tangan. Tiba-tiba saya berhenti. Saya duduk lah, saya mulai memetik gitar itu dan saya mulai menyembah dalam roh. Saya menyembah, terus saya menyembah sampai air mata saya keluar. Saya tidak lagi berpikir untuk keluar atau waktu untuk saya terbuang begitu, tapi saya menyembah dia. Saya menyembah sampai akhirnya saya mendengar satu suara berkata, "Anakku, aku tahu hatimu melekat kepadaku dan aku tahu engkau sangat mengasihi aku. Sebab itu jangan engkau takut, maka segala yang engkau pikirkan, apa yang engkau kebutuhanmu, aku akan memberikan itu kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa, dan aku mempercayakan kepada engkau kuasa dan urapanku kepadamu, karena aku tahu hatimu melekat kepadaku." Saya mendengar suara yang kecil dalam hidup saya. Makanya saya berkata, terima kasih Tuhan, saya tidak melawan waktu engkau menahan saya. Walaupun saya sudah mau keluar dengan kendaraan, tetapi begitu kepekaan terhadap Roh Kudus, saya duduk kembali. Saya tidak pikirkan apa, karena kalau dia menahan saya, dia mempunyai sesuatu. Dia ingin bercakap dengan saya. Saya berikan waktu bagi dia. Saudara tidak perlu terburu-buru dalam segala hal. Saudara tidak pernah terlambat. Kalau saudara menyembah Allah, tidak ada istilah terlambat untuk melakukan sesuatu pekerjaan saudara. Karena sementara saudara menyembah Allah, Allah telah menyelesaikan pekerjaan saudara. Itulah Tuhan kita. Doa saya biar saudara selalu melekat dengan Tuhan. Bapa, ajarkanlah kami selalu hati melekat kepada Engkau. Selalu mengasihi Engkau lebih daripada semua. Terima kasih Bapa buat firman-Mu mengingatkan kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.